Oke, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal jalan-jalan menyusuri sebuah ide yang luar biasa banget. Kita bakal ngelihat gimana sebuah cetak biru atau blueprint strategi bisnis global senilai miliaran dolar itu ternyata nggak cuma bisa dipelajari aja, tapi, dan ini bagian paling serunya, bisa diadaptasi langsung jadi solusi teknologi lokal yang praktis dan berkelanjutan. Jadi, siapkan fokus kalian, karena kita bakal membedah inovasi dari yang skalanya raksasa dunia sampai ke inovasi nyata di lantai pabrik sekitar kita. Langsung aja kita mulai. Nah, sebelum kita bedah lebih dalam, kita harus kasih apresiasi penuh buat para inovator di balik analisis keren ini. Semua data dan kerangka kerja yang bakal kita bahas hari ini itu diracik langsung oleh mahasiswa teknik lokal yang brilian banget dari Politeknik Negeri Jakarta. Ada Naila Az-Zahra Ramadhani, Nur Hanif Yahya, dan Muhammad Dafa Bagus Utama. Mereka ini bikin analisis komprehensif yang membedah strategi raksasa global dan mengaplikasikannya ke inovasi lokal. Benar-benar hasil karya yang patut diacungi jempol. Untuk peta jalan kita hari ini simpel aja. Pertama, kita bahas rahasia pemasaran 4P dari Tesla. Kedua, kita masuk ke inovasi lokal kita, yaitu Smart Charge IoT. Ketiga, kita bongkar strategi harga dan distribusi untuk UMKM. Dan terakhir, kita lihat dampak efisiensi serta keberlanjutannya. Oke, langsung kita masuk ke bagian pertama, rahasia pemasaran 4P Tesla. Kalau kita ngomongin strategi produk dan distribusi atau place-nya Tesla, jujur aja, mereka ini sebenarnya nggak cuma bikin mobil. Mereka tuh bikin platform software yang kebetulan aja dipasangi roda. Coba pikirin soal over-the-air atau OTA updates. Kendaraan kalian itu literally bisa tambah pinter seiring waktu tanpa harus repot-repot datang ke bengkel dealer. Ditambah lagi, ada inovasi sel baterai 4680 yang ngasih daya jauh lebih besar. Dan yang benar-benar merusak tatanan industri dari sisi distribusi itu adalah model direct to consumer. Nggak ada dealer pihak ketiga sama sekali, kalian pesan lewat web, udah beres. Terus mereka mengunci loyalitas pelanggan pakai lebih dari 60.000 jaringan supercharger eksklusif di seluruh dunia. Mereka benar-benar mengontrol penuh semua ekosistemnya dari ujung ke ujung. Nah, kalau kita jejerin Tesla sama merek-merek mewah legendaris kayak BMW atau Mercedes, bahkan sama raksasa Asia kayak BYD, keunggulan kompetitif mereka itu langsung kelihatan jelas. Ya, pesaing mungkin bisa ngasih harga awal yang lebih murah, atau mereka punya nama merek yang udah puluhan tahun mapan. Tapi Tesla menang telak di urusan kapabilitas OTA dan jangkauan jaringan supercharger global tadi. Ini semacam bikin tembok pertahanan yang tinggi banget buat siapa aja yang udah coba-coba ngerebut pangsa pasar mereka. 0%. Kalian nggak salah dengar. Dari semua data soal Tesla, angka ini yang menurut saya paling bikin geleng-geleng kepala. Tesla itu sama sekali nol besar, nggak ngeluarin budget pemasaran buat iklan berbayar tradisional kayak di TV atau koran. Nggak ada. Sebagai gantinya, mereka main cerdas. Mereka manfaatin yang namanya earned media, kekuatan word of mouth alias dari mulut ke mulut, dan pastinya persona luar biasa dari sang CEO Elon Musk. Bayangin aja, dia punya ratusan juta followers di media sosial. Mereka berhasil ngubah peluncuran produk biasa jadi sebuah fenomena viral global. Keren banget kan? Tapi sekarang pertanyaan terbesarnya adalah, setelah kita lihat semua teori dan kecemerlangan strategi raksasa global ini, gimana sih caranya strategi sekelas miliaran dolar ini bisa diadaptasi secara praktis di tingkat lokal? Gimana caranya kita ngambil filosofi efisiensi energi dan ekosistem tertutup ala Tesla ini, terus kita wujudkan dalam skala yang benar-benar bisa nyelesain masalah nyata di sekitar kita sehari-hari? Disinilah kita masuk ke bagian kedua, inovasi lokal, Smart Charge IoT. Kenalan dulu nih sama modul Smart Charge IoT. Pada dasarnya, ini tuh sistem manajemen energi real-time yang udah pinter, karena berbasis Internet of Things atau IoT. Secara spesifik, alat ini dirancang buat satu misi utama, memantau dan mengoptimalkan konsumsi listrik secara real-time khusus buat UMKM. Ya, kayak pabrik manufaktur kecil atau bengkel-bengkel otomotif di Indonesia. Ini tuh contoh paling sempurna tentang gimana analitik data tingkat tinggi bisa dibawa turun langsung ke lantai pabrik buat ngeberesin masalah biaya listrik usaha kecil dan menengah. Kalau kita bedah jeroannya, fitur teknis alat ini luar biasa banget buat ukuran kelasnya. Dia pakai protokol Cloud MQTT buat pemantauan yang akurasinya sampai hitungan milidetik. Tapi killer fitur atau senjata utamanya itu ada di algoritma machine learning-nya. Algoritma ini bisa melakukan penyeimbangan beban atau load balancing secara otomatis. Jadi bisa mencegah lonjakan daya yang biasanya bikin mesin-mesin UMKM pada rusak. Nggak cuma itu, alat ini juga udah siap disambungin ke panel surya buat hibridisasi energi. Terus, kalau ada anomali listrik, dia bakal otomatis ngirim peringatan langsung ke WhatsApp penggunanya. Semua kecanggihan ini dibungkus dalam bodi standar industri IP54, yang artinya dia tahan air dan debu. Dan yang paling asik, masangnya gampang banget. Sistemnya plug and play, jadi nggak perlu repot-repot merombak panel listrik lama yang udah ada.
Lanjut ke bagian 3, kita bakal bahas soal strategi harga dan distribusi buat UMKM ini. Rp2,5 juta, itu dia harga buat paket starternya. Coba pikirin deh, kalau kalian dengar kata teknologi pintar buat pabrik, pasti dipikiran langsung kebayang harga puluhan juta kan? Nah, dengan harga 2,5 juta ini, yang mana sekitar 40% lebih murah dibandingin merek-merek raksasa impor kayak Schneider atau Siemens, produk ini ternyata masih ngasih margin kotor yang sangat tebal, yaitu di kisaran 68% buat produsennya. Ini tuh definisi murni dari penetration pricing yang agresif, ngasih teknologi sekelas enterprise ke tangan pengusaha lokal, tapi dengan harga yang super terjangkau. Kalau kita bandingin strategi promosinya, nah ini ada benang merah yang unik banget. Dua-duanya, baik Tesla maupun Smart Charge, sama-sama antipati sama iklan berbayar di TV. Tapi bedanya, kalau Tesla mengandalkan viralitas CEO dan media sosial di skala global, Smart Charge memutar otak dan mengadaptasinya pakai pendekatan yang lebih membumi, yaitu edukasi di garis depan. Gini, UMKM di Indonesia itu kan gak bakal beli alat pabrik cuma karena lagi viral di internet ya kan? Mereka butuh bukti nyata. Makanya Smart Charge manfaatin siaran atau broadcast lewat komunitas WhatsApp, yang mana hampir semua orang Indonesia pakai aplikasi ini. Mereka juga ngasih program uji coba gratis selama 30 hari. Jadi intinya, mereka membangun kepercayaan lewat pembuktian di lapangan, bukan sekedar sensasi di dunia maya. Oke, sekarang kita sampai di bagian keempat, sekaligus yang paling krusial. Dampak efisiensi dan keberlanjutan. Buat apa semua teknologi ini kalau nggak ada dampak nyatanya kan? 15-25%. Segini loh besarnya penghematan energi yang bisa didapatin sama bisnis UMKM. Coba kalian bayangin sebuah bengkel atau pabrik skala kecil di mana mesin-mesinnya tuh sering banget nyala barengan tapi nggak efisien. Nah, berkat fitur penyeimbangan beban otomatis dari Smart Charge tadi, efisiensi konsumsi listrik mereka langsung naik drastis. Ujung-ujungnya, tagihan listrik bulanan mereka turun signifikan. Buat bisnis kecil bisa hemat biaya operasional segini tuh benar-benar sebuah game changer. Dan yang bikin merinding, dampak efisiensi di level lokal ini nyambung langsung sama kerangka kerja global, yaitu Sustainable Development Goals atau SDG dari PBB. Secara spesifik, ini masuk ke SDG nomor 7 soal energi bersih yang terjangkau. Karena selain nekan konsumsi daya, alat ini juga buka jalan buat transisi ke panel surya. Terus juga masuk ke SDG nomor 9 soal industri, inovasi, dan infrastruktur. Kenapa? Karena Smart Charge ini berhasil melakukan modernisasi digital untuk UMKM tanpa mengharuskan mereka keluar uang banyak buat renovasi fisik bangunan. Ini jadi bukti nyata kalau inovasi lokal yang murah dan terjangkau itu bisa banget mendorong kemajuan lingkungan dan industri yang luar biasa besar. Jadi, kita udah sama-sama lihat gimana prinsip bisnis dari raksasa global itu bisa dibedah, diturunkan, dan dikemas jadi sebuah perangkat IoT kecil yang mampu menyelamatkan bisnis UMKM sekaligus menjaga bumi kita. Sekarang, sebagai penutup, saya mau ngajak kalian berpikir sejenak. Kalau sebuah proyek inovasi lokal buatan mahasiswa ini aja mampu mengadaptasi strategi tingkat dewa buat nyiptain penghematan yang nyata di lapangan, strategi bernilai miliaran dolar apalagi di luar sana yang bisa kalian bedah dan kalian lokalisasi buat mecahin masalah di komunitas kalian hari ini. Teruslah belajar, jangan pernah berhenti berinovasi, dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita selanjutnya.